Tes. Oke bro, kembali bersama saya Hidayat Service ini. Jadi untuk di video kali ini kita bakalan mereview helm idaman para pria bro ya. Itu adalah helm model AGV, tapi bukan AGV bro. Ini adalah helm KYT Falcon tipe Spike Red bro ya. Jadi helm ini modelnya kayak AGV, dan kali ini kita bakalan review kelebihan dan kekurangannya bro. Apakah bagus dibeli atau tidak? Langsung saja, tanpa banyak bacot. Inilah helmnya. Oke bro ya, jadi paketnya seperti ini. Ini sebenarnya barang lama yang saya packaging kembali bro, biar terlihat baru dan bisa kita review bro ya. Karena banyak yang tanya-tanya di DM, bang helmnya kena berapa, itu helm bagus apa tidak, dan apakah helm ini direkomendasikan langsung dari saya atau saya beli karena memang hanya ini ada di Gorontalo. Tidak bro, saya beli ini karena ada alasannya. Dan memang helm ini menurut saya keren. Dan pada saat beli ini saya lihat-lihat dulu semua jenis-jenis helm dan apakah berfungsi bagus juga, mulai dari sirkulasi, ventilasi, interior bagian dalam, dan kepadatan pada saat dipakai, kita apa tidak, dan nyamannya apa tidak. Dan langsung saja ya, karena sebelumnya belum pernah dibikinkan video, jadi kali ini video khusus si KYT Falcon Red Spike bro. Langsung saja kita bongkar dia. Kita buka dia bro. Dan seperti inilah dia. Karena saya tadi aturnya seperti ini, dan hasilnya juga seperti ini. Ini juga pada saat saya beli posisinya seperti ini. Mulai dari pengemasan sangat bagus bro, karena sebelumnya dia ada busa di ujung-ujung, jadi helm tidak terbentur-bentur pada saat ditimpa dan pada saat dibanting. Tapi saya tidak bakalan ini tes bantingnya bro ya. Ini juga ada buku petunjuk. Ini bagusnya juga di KYT Red Spike, buku petunjuk agak banyak, jadi lumayan buat baca-baca untuk perawatan sih. KYT Red Spike, KYT Falcon maksudnya, tipe Red Spike bro. Di sini saya juga dapat untuk bagian penutup mulutnya. Ini posisinya seperti ini bro ya, nanti biar mulut kita itu biar kayak nyaman aja bro ya. Pada saat pakai helm tidak terkena di bagian plastik si helm. Oke, langsung kita buka si KYT Falcon ini bro. Sebelum kita buka, kita review dulu. Semua kita review bro, mulai dari tasnya bro ya. Ini tas atau pokoknya untuk packaging helm, sarung helm. Untuk sarung helmnya dia bagus, ada aksen hitam dan merah bro yang tebal, bagus. Untuk kainnya juga tebal, warna putih, tidak tipis bro ya, tidak transparan dan sangat bagus. Ada tulisan KYT kiri kanan, ada motif juga bagian atas. Tidak sembarangan sarung berkualitas. Dan ada tulisannya World Class Helmet, helm kelas dunia bro ya. Helm kelas dunia, sarungnya juga kelas dunia bro. Oke, langsung kita buka si KYT Falcon ini bro. Dan bentuknya kalian bisa lihat bro ya, seperti yang saya katakan tadi, runcing layaknya AGV bro, atau biasa dibilang orang-orang AGP. Sangat keren bro ya. Menurut saya pribadi ini the best helm lah. Untuk sarungnya kita bisa simpan. Kita taruh penopang dulu bro, untuk kalian, agar kalian bisa melihat betapa runcingnya runcong dari si KYT ini. Oh dada, keren kali bro ya. Untuk dari motif kalian bisa lihat ini warna dog, dia tidak pakai yang glossy, jadi ini matte. Warna hitam, ada motif-motif merah dan abu-abu, digabungkan dengan tulisan KYT yang kalian bisa lihat sendiri. Bukan stiker tapi ini kayak airbrush atau apa, saya juga kurang tahu. Intinya dia menyatu dengan cat original dari si warna dasar black dog-nya bro ya. Sangat bagus. Oke, jadi sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali kepada kalian buat yang belum like video ini jika kalian suka. Dan jangan lupa juga subscribe buat dukung channel ini agar saya makin semangat buat upload bro ya. Oke, langsung kita ke kelebihan yang pertama, yaitu bahannya ringan dibanding helm-helm KYT sebelumnya bro. Walau banyak yang mengeluh karena si KYT ini berat di kepala, itu menurut saya dikarenakan mereka salah pilih ukuran yang lebih besar untuk kepala mereka yang kecil bro ya. Tapi untuk saya sendiri, entah mengapa saya merasanya ringan atau memang leher saya yang kuat bro ya, saya juga tidak tahu. Intinya ini menurut saya ringan
dibanding pengalaman saya menggunakan si KYT Vendetta bro. KYT Vendetta menurut saya itu sangat berat, sampai pernah pegal dari saya bro ya. Apalagi kalau kita menggunakan motor yang nunduk bro, itu otomatis kepala kita ditekan ke bawah dan itu sangat tidak nyaman bro ya. Sedangkan saya membeli KYT ini karena bobotnya yang lebih ringan dibanding KYT Vendetta kemarin bro ya. Oke, itu kelebihan yang menjadi sangat harus diperhitungkan bro, ringan. Yang kedua, keamanan helm ini yang lebih memuaskan bro ya. Bukan cuma masalah ringan, KYT Falcon ini sudah memperhitungkan masalah keamanan bro, yaitu ada pada double ringnya bro ya. Double ringnya ini kalian bisa lihat ada dua kan, jadi otomatis jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, KYT ini bisa lebih melindungi dan lebih safety saat digunakan bro ya, karena sudah menggunakan sistem double ring atau yang biasa disebut dalam dunia perhelman itu adalah dead ring. Jadi dia lebih safety. Itu untuk kelebihan yang kedua, sangat safety. Kelebihan yang ketiga yaitu ada pada visor. KYT Falcon sudah dilengkapi dengan dua visor bro. Walau bawaannya ini hanya standar, kalian tidak perlu ragu jika kalian terkena sinar matahari, sinar ultraviolet, atau kalian sedang riding malam-malam terus berhadapan dengan kendaraan yang cahaya lebih terang. Tidak perlu khawatir karena KYT Falcon ini sudah dilengkapi dengan yang namanya double visor bro. Jadi otomatis membuat kenyamanan berkendara Anda menjadi lebih bagus, lebih enak, dan lebih nyaman bro. Double visor itu adalah kelebihan yang ketiga. Dan yang harus diperhitungkan juga, tuasnya sangat mudah bro, hanya ada di samping sini. Kalian tinggal lihat, saat berkendara langsung tekan ini, double visor langsung muncul. Tidak perlu ribet, tekan atas, tekan samping, atau tarik dari dalam. Ini sudah disediakan fitur di sebelah, lebih tombolnya yang agak panjang, lebih ringan, lebih luas, tidak pernah macet-macet, sangat memudahkan dan sangat nyaman untuk digunakan. Kelebihan yang ketiga, double visor. Kelebihan yang keempat yaitu adalah bentuknya yang aerodamis. Masalah bentuk, helm ini jagonya bro ya. Setara dengan helm AGV, atau bisa bilang AGV bro ya. AGV bro, kalian bisa lihat ujung dagu yang sangat runcing, terus bagian belakangnya yang pendek, membuat helm ini semakin keren. Kalian mau coba pada saat saya pakai bro ya. Mau lihat penampakannya seperti ini bro. Dan kelihatannya seperti ini bro ya. Ini membuat saya sangat sensitif sekali. Membuat pergerakan kepala kita sangat nyaman bro ya. Keren lah pokoknya. Masalah aerodamis ini sangat keren. Dan depan kalian bisa lihat helm ini sangat runcing bro, bukan helm abal-abal. Aduh, sabar, cut, kita mau kencing. Oke, lanjut ke kelebihan. Kelebihan yang kelima yaitu adalah banyaknya variasi dari si KYT Falcon ini bro. Buat kalian yang mau beli ini, saya sudah perhitungkan juga bro ya. Saya tidak mau beli helm yang kurangnya variasinya bro ya. Apalagi saya yang hobinya modif motor, saya juga mau modif si helm. Tapi biasanya banyak helm di Indonesia yang aksesoris helmnya susah dicari di Gorontalo bro. Lain cerita dengan si KYT Falcon ini. Ini helm banyak variasinya bro, terutama di toko-toko terdekat dan di online shop. Sangat banyak dijual, mulai dari si set visor C5 nya yang sudah dilengkapi dengan iridium, set visor snail juga ada, spoiler GPR yang slim, terus dengan spoiler 3D, stripping buat si KYT Falcon, dan busa tambahan jika kalian tidak suka dengan busa ini, dan masih banyak variasi-variasi lainnya untuk si KYT Falcon 3 ini bro. Dan ini saya sudah perhitungkan betul buat membeli si KYT 3 Falcon ini karena sudah dilengkapi banyak variasi bro, dan saya sangat suka dengan yang namanya modifikasi. Terus lanjut ke kelebihan yang selanjutnya, yaitu pas bro, hanya itu untuk kelebihan si KYT Falcon. Lanjut ke kekurangannya bro. Kekurangan si KYT Falcon menurut saya pribadi di channel Hidayat Sarika, yaitu masuk ke kekurangan yang pertama, yaitu adalah ukuran yang terlalu besar. Banyak yang mengeluh karena ukurannya besar, karena mungkin kepala mereka kecil. Tidak juga bro, ini karena memang dari bawaannya ukurannya besar. Kalian bisa tebak ini ukurannya berapa? Ini ukurannya M dan ukurannya sudah besar seperti ini. Kalian bisa lihat di sini bro ya, itu ada ukurannya tidak? Ukurannya M dan sudah besar. Untuk saya yang tinggi badannya 174, ini sudah sangat besar. Apalagi ukuran L bro ya, begini kan? Atau XL? Saya tidak tahu apakah ada yang punya kepala sebesar itu. Saya juga kurang tahu. Jika kalian punya informasinya, bisa kalian tulis di komentar. Intinya menurut saya ini helm sudah besar untuk ukuran M.
Oke bro ya, maaf kalau ada kegeseran kamera sedikit karena kita baru selesai makan karena paket baru datang. Lanjut ke kekurangan kita yang kekurangan kita. Lanjut ke kekurangan si helm KT Falcon tipe Red Spike yang pertama, yaitu adalah ukurannya yang sangat besar. Terus yang kedua adalah busanya yang sangat ketat. Kalian bisa lihat tadi bro ya, pada saat saya menggunakannya itu telinga saya sampai terlibat buranya dan itu sangat sakit dan membuat saya sangat tidak nyaman. Jadi sebenarnya saya sudah perhitungkan juga beberapa kekurangannya dan untuk solusinya yaitu adalah saya melepas ini. Kedua-duanya saya lepas agar lebih lempeng saat masuk dan tetap saja masih menjaga kenyamanan karena di bagian dalam itu dia tidak terlalu ketat oleh plastik karena masih ada bahan-bahan empuknya juga. Jadi pada saat kita gunakan ini masih tetap empuk, nyaman dan tidak terlalu mengganggu untuk saya pribadi. Langsung kita coba bro ya. Kalian bisa lihat di sini lebih enteng masuknya bro, lebih bagus dan lebih nyaman digunakan, tidak longgar-longgar sekali, tetap nyaman tanpa menggunakan si busa bawaan dari KT. Kalau kalian mau ganti, kalian bisa ganti yang lebih tipis atau yang lebih empuk lagi dari ini agar kepala kalian lebih mudah masuk. Oke, terus kita lanjut ke kekurangannya yang ketiga atau kekurangan yang terakhir menurut saya pribadi, yaitu adalah bagian ventilasinya bro. Bagian ventilasinya itu hanya bagian atas dan bagian mulut. Jadi buat kalian yang sering kepanasan, ini sangat mengganggu. Apalagi kalau kalian ridingnya hanya pelan-pelan bro ya. Misalnya kalian sunmori atau mau kopdar, mau pergi ke sana ke sini yang jaraknya hanya dekat-dekat, helm ini membuat kalian kepanasan karena ventilasinya seperti saya bilang tadi yang di sini dan di sini. Ini hanya akan berasa ketika kalian riding jauh-jauh dengan top speed yang lumayan tinggi. Itu anginnya bisa terserap masuk dan membuat kepala kalian makin adem. Tapi untuk riding dekat-dekat, ventilasinya kurang mendukung karena seharusnya yang bagian yang paling sering keringatan itu adalah bagian dahi, terus bagian sini bro, bagian ini, bagian cambang. Ini yang sangat membuat kalian sangat keringatan. Jadi seharusnya ventilasinya di sini dan di sini, tapi di sini tidak ada bro. Hanya bagian atas itu bagian kepala yang paling terasa ketika kita top speed anginnya masuk. Terus bagian sininya juga tidak ada, otomatis sangat pengap. Apalagi kalau kalian menggunakan ini makin membuat kalian kepanasan. Terus dengan ini bagian mulutnya bro ya. Tapi saya cabut karena saya tidak mau saat berbicara dalam helm atau lagi nyanyi membuat ini makin bau zigon. Oke bro, lanjut. Ventilasinya itu hanya di bagian depan, atas mulut dan bagian belakang, tapi dilengkapi juga dengan filter. Jadi angin masuk tapi debu tetap terhambat oleh filter bro. Cuman sayangnya ventilasinya di area-area yang kurang mendukung. Itu kekurangan yang ketiga dari saya pribadi dan ini pengalaman yang saya rasakan langsung bro ya. Jadi hanya seperti itu kelebihan dan kekurangannya. Pintar-pintar dalam memilih bro ya. Kalian bisa ambil kesimpulan jika kalian mau ambil KT Falcon tipe Red Spike ini. Falconnya tipe Falcon lain juga sama bro ya, sama dari segi kelebihan dan kekurangannya bro. Jadi jika kalian yang mau membeli helm, pintar-pintarlah dan perhitungkan baik-baik sesuai dengan kenyamanan dan selera kalian bro. Jangan sampai salah beli karena helm adalah kebutuhan paling berharga buat para bikers. Sebagai tambahan buat kalian yang penasaran dengan harganya ini dia di kisaran 800 sampai 900 bro untuk di area Gorontalo. Untuk di online shop saya sudah cek itu di kisaran harga 700 sampai 800-an, belum dengan ongkir jika kalian berada di luar daerah pembelian si pelapak bro. Itu yang harganya di bawah 1 jutaan itu adalah versi yang polos atau standar tanpa modifikasi sama sekali, mulai dari visor, ventilasi yang sudah diganti atau stripping dan spoilernya bro. Jadi masih polos seperti ini. Ini saya dapat di kisaran harga 900-an untuk KT Falcon tipe Red Spike yang polos. Lain cerita dengan yang sudah full aksesoris itu bisa di kisaran 1,5 sampai 2 jutaan bro. Dan yang paling banyak saya temui adalah sudah 2 jutaan, dimana visornya sudah diganti dengan yang flat, warna black matte dan sudah ada iridium. Ventilasinya juga sudah dimodifikasi, bahkan ada yang ditambahkan yang ventilasi lain. Strippingnya diganti, spoilernya juga sudah ditambah yang 3D maupun yang slim, jadi makin keren. Dengan harga 2 jutaan kalian sudah bisa mendapatkan KT Falcon yang sudah full aksesoris bro. Kalian mau pilih mana? KT Falcon atau helm-helm lain ada yang lebih menarik dari ini? Kalian bisa tulis di komentar, siapa tahu kita bisa review dan kita bisa berjumpa di video berikutnya dengan helm yang kalian request. Oke, jadi buat kalian yang suka jangan lupa like, dan jika kalian tidak suka ya tetap like lah bro ya. Woi, like.
Oke, jangan lupa yang paling penting adalah subscribe buat dukung saya agar makin semangat buat upload hampir setiap hari. Oke, saya Hidayat Syarif undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Salam motor.